Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di Insight Podcast, your best information and best entertainment. Hari ini kita akan bahas pokoknya macam-macam lah di Insight. Dan mulai dari komunitas, hobi, kemudian kesehatan, kemudian budaya, sosial, pokoknya macam-macam. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Insight Podcast, your best information and entertainment. Gak enak nih kalau gue sendiri. Gue panggil teman-teman gue nih. Ada Bang Riki. Halo Bang. Ada Bang Norman juga. Bang silakan Bang. Ngapain kita nih? Itu tumbler gue itu. Gak ada namanya. Tumbler apaan nih punya siapa? Ini jangan-jangan tumbler gue nih. Bukan gitu men, gue nemunya di sono, di meja. Ini modelnya kayak yang di KAI kemarin nih, yang lagi viral nih ya. Gue nggak tahu nih, pokoknya gue nemu di meja sono. Gue bawa aja ya gak? Harus diklarifikasi dulu, ini punya gue ini. Klarifikasi betul. Oke, hari ini kita bahas yang lagi viral akhir-akhir ini. Jadi masalah tumbler nih, ya kan? Kan lumayan cukup viral. Nah, di sini ada Bang Norman. Halo Bang. Halo. Sebagai lawyer ya, katakanlah praktisi hukum beliau nih. Bang Norman. Nah, Ini punya siapa yang ini tetap punya gue ya pasti. Ada baunya enggak? Sidik jari ada men. Di sini gue mau bahas nih masalah tumbler nih, Bang Norman, dari sisi kacamata hukum nih. Kasus yang viral ini tahu nggak? Yang masalah tumbler di KAI. Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, ini kita bicara masalah tumbler ya. Kalau masalah tumbler memang kalau untuk ini kita sudah melihat media. Siap. Kalau saya tahu ketika kita lihat media kan, nah ini yang Media, ramai dibicarakan. Nah, masalah tumbler ini kira-kira apa nih yang kita bahas ini, Bang? Kan ini kan dari Mas Deli kan anak praktisi hukum nih. Nah, Kita itu. lihat dari perspektif dari hukumnya kali ya. dari kacamata hukum nih, bukan kacamata kuda ya. Iya, Kacamata hukum. Katakanlah saya nih kehilangan tumbler. Iya. Ketika saya menggunakan medsos dong untuk mengklarifikasi siapa sih yang ngambil tumbler saya atau betul. Tolong yang menemukan tumbler saya silakan dikembalikan. Iya. Itu gimana Bang? Ya, baik. Nah, makanya kalau memang pun ini kan masalah tumbler ini kan hilang ya. Nah, yang tadi disampaikan betul, memang ya perlu dikembalikan. Tertinggal. Nah, itu kemanapun ya, namanya kita sedang pergi ya kan, tiba-tiba terletak di mana kita nggak tahu, ya memang kita akan WA gitu kan, ataupun memposting lah tumbler kita, ya ini harus dikembalikan dong. Nah, itu kan. Nah, tetapi mengembalikannya seperti apa? Nah, jangan sampai kita menggunakan medsos itu yang tidak betul. Ya memang sekarang ini betul-betul banyak viral ya kan mengenai masalah handphone lah, kita bisa katakan gadget ya kan. Masalah gadget itu. Nah, itu gadget itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Ibarat pisau. Kalau digunakan dengan baik, dia akan mengupas, betul. Potong, gitu. Ya. Tapi kan kalau ketika dia tidak menggunakan dengan baik, bisa membunuh, bisa mencelakakan karena medsos. Karena betul juga tadi seperti pisau. Pisau itu kan tajam, ya kan, tajam silet. Ya, seperti itu. Nah, ini makanya seperti itulah kita makanya menggunakan media sosial, menggunakan gadget itu harus dengan baik. Harus bijak seperti itu Bang. Dengan koridor yang saya misalkan pengguna medsos itu harus sesuai dengan koridor hukum. Koridor hukum, ya betul. Nah, ini kita bicara masalah hukum ya. Nah, ini tadi masalah tumbler. Nah, mungkin kita bisa melihat media dulu nih, gue minum dulu. minum dulu. Minum Bang. Siap. Ini kan jadi kejadiannya kita baca di media bahwa ada seseorang kemarin tertinggal lah. tumbler dan akhirnya ditemukan salah satu Pekerja. pamol ya, pokoknya di petugas di petugas KAI, betul.
dia ditaruh ke kantornya, Di kantornya. taruh kantor. Tapi akhirnya yang punya Pemilik tumbler. bukan tumbler sebenarnya, apa namanya? Cooler Oh bag, iya, bag. betul. Bag cooler. Bag cooler, Bag cooler. betul. Yang hilang Cooler itu bag. adalah sebuah bag cooler dan Cooler akhirnya bag. kita belum tahu ya, cooler Hmm. bag gitu kan. Iya, betul. Ini dibawa sama petugas ke Kantornya. di mana tuh? Rawalumbu apa mana? Iya. Gitu kan, pokoknya. Bekasi. Nah, Bekasi. akhirnya ownernya nih yang punya ini kan mencari melalui medsos ya, Iya. melalui medsos sambil mention KAI ya. Mention. Nah, akhirnya juga sama pihak KAI juga dipanggil tuh dia ya, Mm-mm. sudah datang. Nah, cuma yang jadi yang jadi pemikiran kita semua nih netizen gara-gara tumbler Bang. Iya. Itu petugas itu sampai dipecat, Diberhentikan. diberhentikan gitu kan. Nah, kalau kita melihatnya ini kan kita belum tahu ini kan deliknya di mana gitu sampai Iya. dipecat itu, sedangkan petugas ini kan nggak mencuri gitu. Iya. Nah, Betul. mungkin bisa Bang Norman jelasin nih, Pak Farin, delik apa sih kalau ketika petugas itu ngambil terus dikembalikan lagi gitu. Ya. Ada delik hukumnya nggak? Ya, baik. Kalau masalah delik hukum, nah ini kan kita kembali lagi ke masalah tumbler ini ya. Iya. Tumbler ini ya memang tadi apa namanya yang Cooler bag. cooler bag itu ketika sudah ketemu ya kan. Iya. Nah, itu dibawa ke kantor. Nah, kantor di KAI itu Sebetulnya mekanisme yang pekerja KAI itu sudah benar. sudah betul. Arulnya ya. Sudah betul. Sudah Kembali betul. dibawa ke kantor lah Dibawa ya. ke kantor. Nah, ternyata dibuka di situ tidak ada tumbler. Oke. Nah, kan ada sesuatu barang yang hilang katanya seperti itu kan. Nah, itu kan yang jadi permasalahan. Ya tadi kita kembali kalau kita akan membicara masalah hukum. Masalah hukum ini ya kita ini kan hukum ini adalah yang kita bisa katakan sebagai logika. Ya Oke. kan ada logika hukum. Hukum itu ada logika. Iya, logika hukum, ya kan. Nah, kita kembali masalah logika kita. Ya, itu yang pertama adalah ketika dibuka, ya kan, ketika dibuka tidak ada, ya kan. Nah, ketika itu dihubungilah ke pemilik, Pemiliknya. ya kan, pemiliknya ternyata tidak terima, ya kan, dia kan ada itu hilang katanya kan. Ada hilang ya. Ada hilang. Nah, itu menjadi rame lah. Ya kan diviralkan sama pemilik segala macam bla 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 hingga akhirnya terjadilah ya kita nggak tahu ya masalah-masalah apapun ya ini kita lihat apa namanya ini kehidupan sekarang ini saya tanda kutip lah ya. Betul. Ya dengan adanya kekuatan seperti itu ibaratnya kekuatan media ini yang diviralkan ya udah bisa ini mungkin lu gue pecat ini pikir seperti itu kan kamu bisa Jadi saya pecat bahan bisa ini ancaman ya. segala macam lah seperti itu ya, tapi kan kita kembali lagi masalah hukum. Nah kalau ke masalah hukum kita kembali ke masalah logika hukum ya sebenarnya kita lihat juga ya kan ya memang ya pada dasarnya sebetulnya ya petugas tidak tahu menahu gitu kan tidak tahu menahu kemana itu tumbler itu beradanya lah seperti itu kan kira-kira ya disinilah menjadi konflik ya kan konflik ya akhirnya dilaporkan ya kan terjadilah pemecatan segala macam seperti itu tapi kalau memang kita lihat ya sebetulnya kalau pihak KAI pun satu sisi terlepas jangan mengambil suatu tindakan lah ya kan harusnya dibicarakan dulu ya ini kan kita hukum ini kan pertama kalau kita kembali ke masalah hukum itu di pengadilan ya pengadilan itu pertama kali adalah mediasi. Oke. Nah, itu Segala sesuatu harus dimediasikan, harusnya dimediasikan. Jangan ketika sudah viral itu baru dipecat. Nah, itu yang salah. Sebetulnya dimediasikan dulu. Ya kan? Berarti keputusannya terlalu cepat. Terlalu cepat kalau saya rasa seperti itu. Saya bisa dikatakan seperti itu. Harusnya dimediasikan dulu, dibicarakan baik-baik, ya kan? Bicarakan Panggil baik-baik. kedua belah pihak. Panggil kedua belah pihak, ya Susunya kan? tabayun, Ya, ya. seperti seperti itulah kita bicarakan. Jangan langsung mengambilkan suatu tindakan, gitu kan? Ya, akhirnya yang kita lihat di media sosial itu ya menjadi dua-duanya
ya dipecat gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi dampaknya jadi meluas. Meluas seperti itu. Dampaknya menjadi luas. Contoh kalau misalkan saya nih bawa tas. Ya. Katakanlah saya nggak bawa handphone sebetulnya. Ya. Tapi karena saya merasa bawa, kemudian tas itu saya ketinggalan, saya bisa dong nuntut untuk mengungkap itu barang saya hilang. Barang saya hilang. Ya. Dan itu juga mestinya ditabayunkan dulu ya. Iya, ditabayunkan ibaratnya ya sebetulnya logikanya ini kan yang tadi disampaikan itu lupa ya kan. Nah ini lupa. Ini saya bawa apa enggak ya? Tapi yang namanya orang emosional, ya kan, udahlah, bodoh lah. Yang penting saya viralkan aja, punya saya nggak ada ini, ya kan, entah itu mau di rumah, mau di mana pun segala macam. Nah ini yang menjadi permasalahan. Iya, keberadaan Tumblr ini apa sekarang? Dia kan kesel kali ya, kan mintanya di pihak KAI kembalikan dia di stasiun ini gitu kan. Tapi pihak KAI nggak mau. Ya. Datang aja ke stasiun ini, ambil barangnya ada di sini gitu ya. Betul. Karena efek dia. Efeknya seperti itu. Jadi masalah merasa kedua belah pihak ya saling kecewa juga gitu kan. Ya satu sisi memang ya itu dari mana dari Tangerang apa di mana itu ya? Bekasi. Rawalumbu. Nah itu dari Rangkas ke Rawalumbu. Nah Rangkas ke Rawalumbu ya kan memang prosesnya jaraknya lumayan cukup agak jauh lah ya kan, lumayan lah jaraknya seperti itu kan. Nah kemudian nih Bang, lalu dari sisi pelayanan KAI Bang, ya. Kan di pihak KAI sendiri kan sudah mengumumkan setiap perjalanan kereta itu pasti ada selalu diingatkan bahwa penumpang untuk selalu menjaga ada informasinya seperti itu ya. Nah ketika pihak yang ketinggalan barang ini meminta diantarkan ke suatu tempat lah ya, suatu tempat yang dia berada, PT KAI ini berhak mengembalikan atau harus penumpang ini yang datang ke KAI? Ya seharusnya kalau kita lihat dari segi manusia ya bisa disampaikan baik-baik gitu loh. Ya kan, berarti saling yang punyanya harusnya ya semuanya kan harus bisa dikomunikasikan baik-baik gitu kan. Ya kalau kita ya contohnya kayak kita ketemu salah satu orang lah, misalnya yang ketinggalan barang kita, by phone kan, Pak tolong Pak, ya ini handphone barang saya ketinggalan, Bapak bisa nggak Pak kesini? Ada juga orang yang mau, ada yang orang yang tidak, tetapi kan bisa dimediasikan. Seperti itulah, makanya kan harusnya kalau memang pun ya kita nggak tahu lah pembicaraan mereka seperti apa gitu. Oke, ketemu tengah-tengah lah ya. Nah, bisa juga ketemu tengah-tengah ya, dari sini ke sini di tengah, kita di tengah. Nah, sebetulnya bisa lah. Ya kan, apalagi kalau ya ibaratnya KAI pun sendiri pasti kalau memang pun ada jalan baiknya juga pasti akan menempuh jalur yang baik juga, seperti itu kita rasa seperti itu. Nah, kalau langkah dari PT KAI sendiri dengan memecat karyawannya Bang, kalau misalkan karyawan itu mau nuntut balik bagaimana Bang? Ya sebetulnya kalau masalah seperti itu untuk menuntut balik bisa juga Bang, ya kan? Ya kita merasa dikecewakan juga kok. Sekarang kalau memang pun ya kita lihat lah, ini sudah dimediasi kan, sudah dimediasi kedua belah pihak, ya kan? Tapi kan yang jadi permasalahan sekarang mediasinya seperti apa, ya kan? Apakah dia bisa pihak PT KAI ini bisa menerima kembali seorang karyawan ini, ya kan, untuk bekerja kembali, ya itu bagus kita lihat. Tapi kalau memang pun sudah udahlah kamu ini di-cut aja segala macam, itu kalau saya rasa sudah salah lah, gitu. Tapi kalau memang pun ya sebetulnya kalau memang ya ini kita bicara kami dari kantor hukum Anwar Lamsar ya, kalau memang pun kami siap mendampingi gitu kan. Siap kita dampingi. Karena apa? Ya. Karena ada salah satu ya jangan itu kan pemutusan sepihak. Ya kan, pemutusan sepihak. Ya kan? Nah, harusnya kalau memang pun untuk pemecatan, untuk apa segala macam harusnya ada SP. Surat peringatan, ya kan? Ada rule atau ada tahapannya ada. Tahapan ada SP1, SP2, SP3 ya. Kalau memang ini ya sudahlah gitu kan, bisa langsung SP2 pun bisa kalau memang fatal gitu, seperti itu. Artinya ada dengan pemberhentian pegawai ini yang begitu singkat hanya karena satu peristiwa Bang.
Ya. Artinya ada celah hukum untuk saling menggugat. Gimana? Ya kalau celah hukum untuk menggugat ya pasti ada. Nah. Ada. Oke. Gitu. Kalau kita lihat itu ada, ya kan? Karena ya namanya seseorang itu perbuatan tidak menyenangkan, Bang. Oh iya. Ada juga pasal-pasal yang bisa kita lihat, ya kan? Ada juga ya apa namanya ya dari segi perusahaan pun ada bisa juga kita gugat juga bisa juga gitu juga, ya. bisa kita selesaikan juga secara hukum gitu kan, Bang. Mengingat ada yang dirugikan di sini. Ya, ada yang dirugikan seperti itu. Tapi idealnya memang di perusahaan itu ketika karyawan melakukan kesalahan atau dalam tanda kutip ya kasus ini adalah disebut ada unsur pencurian ya, Iya. penggelapan barang lah. Iya. Pihak perusahaan berhak memecat karyawannya Iya. atau harusnya nggak langsung mecat. Ya harus ada surat peringatan. Surat peringatan dulu dong yang pertama. Ya kan? Ya ini kan kalau kita lihat ya segi hal-hal seperti ini kan sebetulnya tidak terlalu fatal. Iya. Kalau kita lihat gitu Iya. kan. Harganya cuma Ya, Iya. tumbler berapa sekarang harga, Bang? Gara-gara tumbler jadi matiin rezeki orang. Ya, matikan rezeki orang. Ya kita bisa bilang cuma ratusan lah ya. Ini kan gajinya ini bisa untuk warga, ya kan? Walaupun kehidupan, ya untuk kehidupan lah, makan segala macam itu ya bisa gitu kan. Tapi dengan pemutusan Hubungan pekerjaan kerja. seperti ini, hubungan kerja, inilah yang menjadi suatu hal yang tanda kutip kita bilang, waduh, kasihan kita, Kasihan. gitu kan? Tadi Bang apa namanya terlalu cepat Mengambil keputusan, di gitu. perusahaan. Nah makanya kalau memang pun, ya tadi yang saya sampaikan, harusnya ada mediasi dulu dong. mediasi. Tabayun dulu. ya. Iya kan, tabayun. Mediasi seperti apa, baik-baik bicarakan. Sepertinya budaya tabayun di negara kita sudah hilang, Bang. Iya, Tergerus. kalau kami Karena kita nggak ada hukum. Iya, tapi kan tetap budaya tabayun kearifan budaya lokal. Dalam penyelesaian hukum itu ada mediasi. mediasi Betul. harus Apa? ada. Tabayun itu bahasa mana ya? Tabayun itu kearifan budaya lokal sebetulnya. Betul nggak, Bang? Ya, Iya dong, betul, kearifan budaya lokal yang harus dilestarikan sebetulnya karena iya. segala sesuatu bisa dibicarakan. Kalau bahasa hukumnya itu adalah apa namanya? Mediasi. Mediasi, betul. Kalau di bahasa Sunda tuh hade goreng ku basa. Nah, Bagus jeleknya ada bahasa. ada bahasa. Nah, iya. itu dengan bahasa itulah kita Tapi lo belum makasih gue bawain tumbler. Oh iya makanya. ini dari BJB ini ya. Kenang-kenangan. Takutnya viral lagi, Bang. Untung gak ada nama gue. Iya. Ya itulah bangsa Indonesia ini kan ramah tamah, Iya, betul. budi pekerti. Budi pekerti. Dan salah satu sifatnya tabayun, gotong royong ya, Bang. Betul. Jadi segala sesuatu alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Nah ini terus terang kalau di kacamata saya sih memang seperti yang Bang Norman bilang Iya. bahwa memang PT KAI juga terlalu ngambil cepat keputusan. Kemudian ini terkait nama besar PT KAI, Bang? Kalau ya itu tadi kan semua ini kan negara hukum, Bang. Ya harus ada konteks-konteksnya dong. Ya kan SP1, SP2. Jangan mentang-mentang perusahaan yang besar juga. Ya kan semena-mena mengambil suatu tindakan langsung main pecat-pecat aja gitu loh. Ya kan nggak bisa. Terus di satu sisi yang pengguna yang merasa kehilangan temporal tadi pengguna sosmed lah katakanlah ya. Dia juga terlalu cepat juga ngambil keputusan untuk mengunggah di sosmed. Nah inilah makanya negara kita ini sekarang ini dengan ada gadgetnya tadi kita kembali lagi awal tadi. Kita juga nggak nutup mata ya, Bang. Ya tidak menutup mata. Makanya kan setiap kejadian apapun itu ya sebetulnya makanya gadget itu yang viral ada dua positif dan negatif itu aja kan. Ada yang kita viralkan menjadi positif, ada yang kita viralkan menjadi negatif gitu kan. Nah makanya kalau untuk hal-hal seperti ini Tumblr ini kita lihat kasihan juga gitu loh ya kan. Jadi ada seseorang yang dirugikan, yang dipecat gitu kan. Nah itu yang menjadi sebenarnya kalau misalnya saling menerima saling menerima misalnya ketika sudah bertemu dengan pihak ini, yang penting
kultur backnya kembali, tumblernya digantikan gitu kan. Iya, sebetulnya selesai. Ya karena ya kita kembali ke masalah hukum. Kami pun seperti itu juga ketika kami mendampingi klien kami, ya kan? Yang masalah kerugian lah ya, kerugian entah itu pidana maupun perdata, ya itu kita sama-sama bicarakan, ya kan? Ya contohnya ketika kami sedang di perdata gitu kan, masalah kerugian uang. Nah, waktu kami mediasi, itu pertama kali kami memasukkan gugatan ataupun masukkan apa namanya ya gugatan itu, ya pasti itu tidak langsung jawaban, ada alurnya. Mediasi dulu, ya kan? Nah, nanti ketika mediasi, umpamanya kita masalah uang kerugian gitu bang, 500 juta, ya, nah ini si A minta 500, nah si B hanya mampu 250 juta uangnya. Nah ini seperti apa? Nah ketika nanti kita mediasi, pasti salah satu hakim, kan ada hakim mediator yang ditunjuk. Nah itu akan pasti akan mengatakan, ya udahlah kalau seperti itu dari tengah-tengah lah, ya kan? Ya umpamanya ibu berapa? Saya minta 500 pak. Dari ibu bapak 250. Ya udah metokin aja lah 300. Selesai. Nah seperti itu. Atau enggak 250 yang sisanya 250 lagi dicicil. Dicicil seperti itu bisa. Bisa tindakan-tindakan seperti itu bisa. Nah, tapi terus itu kita buatkan perjanjian kembali. Ya kan? Nah, jangan sampai ya siapa sih yang mau masuk ke pengadilan 2 kali gitu kan? Betul, harus dijalankan lah seperti itu. Sebetulnya seperti itulah hukum kita. Kalau yang baik ya, Bang ya. Ya kadang-kadang ya itu tadi masalah orang yang tidak terima langsung ngotot-ngotot. Ya kan? Wah, ini begini, begini. Ah, itu yang repot. Makanya kita lihat di media-media sosial maupun di mana, ya itu yang jadi permasalahan sekarang adalah ini, makanya ini kan kita apa namanya sosialisasi kita bicara kan. Nah ini kalau bisa sesama pengacara jangan saling emosional, ya kan, mencari jalan yang terbaik. Nah itu kan mencari jalan yang terbaik. Nah ini untuk kliennya, ya kan, dan juga satu sisi untuk kliennya juga seperti apa dibicarakan baik-baik begitu. Nah ini kita kembali ke Tumbler lagi. Harusnya seperti itu dong, seharusnya iya. Dari PT KAI dan pun pemilik Tumbler. Nah itu seperti itu harusnya bicarakan baik-baik, ya kan. Kita lihat di media sosial mereka sudah bicara, sudah bertemu kan, ya, tapi apakah bisa orang yang sudah dipecat bisa bekerja kembali? Nah itu seperti itu. Itu memang yang menjadi sorotan adalah itu ya. Iya, tantangannya. Ya kalau kami tadi yang sampaikan dari kami, Anwar Lamsar siap membantu. Itu kan. Jadi jangan lupa perlu gak dibilangin kalau misalnya pemilik Tumbler hati-hati? Ya, menggunakan medsos bisa juga, Pak. Bisa juga. Hati-hati lah. Karena kan kita lihat ya udah banyak yang apa namanya yang tidak suka gitu kan. Nah, itulah yang menjadi sulit buat kita seperti itu. Itu sebetulnya beban mental loh, Bang. Iya, beban mental, betul. Krisis apa namanya secara nggak langsung sanksi sosial gitu. Sanksi sosial, iya. Gitu. Berarti kalau dari teman-teman lihat sekilas ya, itu memang pemutusan hubungan kerja sepihak ya? Iya, kalau kita bilang seperti itu bisa sepihak, Bang. Ya ini kita kembali lagi masalah mohon maaf ya, perusahaan. Nah kalau masalah perusahaan ya sebetulnya ya kalau mereka pasti memberikan SP dulu, alurnya seperti itu. Dan juga kalau masalah kita melihat apa namanya ya untuk dipecat segala macam, ya itu tanda kutip agak berat juga sebetulnya. Mungkin gitu kan udah viral kali ya. Nah, udah viral seperti dan itu. Mereka jaga nama baik perusahaan. Nah, iya. Sehingga angkat cepat dan disangkakan juga dia sebagai pencuri, ya kan. Nah itu udah perbuatan tidak menyenangkan sebetulnya. Jangan disangka-sangkakan dong orang seperti itu kan. Berarti tuduhan palsu pun sudah fitnah, tuduhan palsu sudah masuk dalam pidana, Bang. Itu kan sudah masuk juga gitu loh. Ranahnya udah pidana. Iya, seperti itu. Ya karena kan tidak membuat orang tidak disenangkan kan. Jadi bisa juga. Istri curiga boleh,
Ya. Kalau nuduh, wah jangan-jangan anu gitu kan. Itu jadi ribut itu Bang. Itu jadi ribut juga. Itu. Para istri langsung. Jangan curiga boleh lah. Nuduh jangan ya, Bang. Ya, jangan karena jangan. nuduh aja udah masuk perbuatan pidana. Perbuatan dia, perbuatan pidana, Kalau betul. bisa dihindari lah. Iya. Oke. Itu. Tapi kan ya itu yang penting ketika ada perkara, Iya. ada satu kejadian kita harus melihat dari karena negara kita negara hukum Iya, ya. iya. Jika ini nggak selesai di sisi kedua belah pihak ya kan bisa mengalirkan kuasa hukum memang gimana Bang? Ya, itu tadi kalau memang pun sebetulnya bisa kalau memang kita menggunakan jasa hukum ya, ya bisa juga karena kan kita ini kan untuk membicarakan kemana ke perusahaan, Ya. ya kan, ya kita butuh penjelasan juga dong. Ya kalau memang ya kita kembali lagi kalau memang sudah bertemu antara kedua belah pihak, tetapi tidak diselesaikan, masing-masing juga tidak diterima sebagai karyawan. Nah ini yang harus kita selesaikan juga ini Bang, ya kan bagaimana ini penjelasannya? Berarti ada tiga pihak Bang, tiga pihak antara yang punya tumbler dengan KAI, Iya. KAI dengan petugas yang diberhentikan. Iya, ya betul. Ya, Ya tiga pihak. Nah, jadi kalau ini kalau misalnya apa namanya si petugas ini yang diberhentikan ini menggugat KAI karena pemberhentian sepihak, Ya. ini yang punya tumbler ini punya tumbler yang punya tumbler ini Digugat juga. bukan kena nggak imbasnya gitu Yes, ya kalau memang pun itu kan menjadi suatu saksi juga Bang. saksi Iya kan, bisa Kan kita di kronologi biasanya ya ditulis kita tuliskan seperti itu ya. Ini makanya apa namanya yang punya tumbler ini menjadi kita ikutkan turut tergugat juga, masuk dalam gugatan juga gitu loh. Oh, gitu. Iya. Oke. Bisa kita gugat juga. Justru bisa dua-duanya Bang. Oh. Bisa dari perusahaan, bisa langsung ke pemilik tumbler pun bisa juga kita gugat juga bisa. Gitu. Berarti si Gitu. petugas ini katakanlah A namanya. Iya. Dia ini bisa menggugat perusahaan, Bisa perusahaan, bisa pemilik. bisa pemilik tumbler Iya. tadi. Bisa. Karena kan menuduh dia Bang. Ada Tuduhan. Iya. Tuduhan. ada Tuduhan. penggelapan barang. Penggelapan barang ya itu tadi bisa sangkaannya bisa pencurian, bisa ya macam-macam lah. Itu udah kena pasal ya? Ya bisa juga Bang kena pasal Bang pidana Bang. Perbuatan Gitu. tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan. Itu. Nah itu. Oke, berarti si A tadi, si petugas tadi Iya. berhak ya sebetulnya. Berhak untuk melaporkan. Cuman karena mungkin sisi negara kita negara hukum, Iya. jadi masih bisa diselesaikan Iya. secara damai lah. Ya. Damai, ya. Ya, kita juga berharap sih semuanya ada penyelesaiannya sih Bang. Ya kita berharap semua ada penyelesaian Bang antara PT KAI ya kan pemilik tumbler maupun karyawan yang diputuskan itu tadi Diberhentikan ya tadi. diberhentikan ya bisa mengambil suatu langkah lah, langkah yang baik ya kan, langkah yang baik supaya ya masalah tumbler ini bisa selesai juga gitu kan, Gitu, ya. dengan baik Ya. gitu. Tapi itu yang petugas itu dia dari yayasan atau apa namanya outsourcing? Outsourcing kayaknya Bang. Outsourcing. Bukan Ya. dari Sepertinya, KAI, sepertinya, jadi iya. Berarti yang mecat itu yang Iya. berkontrak dengan Dengan KAI. KAI. Yang berkontrak dengan iya betul. Berarti KAI jadi nggak bisa di situ dong Bang? Iya sebetulnya Bang kan bagaimanapun kan harus dibicarakan baik-baik Bang. Iya, iya. Ya kan? Ya orang memang betul-betul tidak bersalah mau dia diapain gitu loh. Ya ini akan menjadi suatu hal yang panjang Bang. Catatan juga Catatan, KAI gitu kan, ya. karena memilih apa namanya pihak ketiga yang- Outsourcing itu harus yang betul-betul lah. Ya kan profesional gitu kan. Jangan hanya ya tanda kutip lah mengambil memotong-motong apa segala macam lah seperti itu kan. Ya itu kan namanya orang butuh gaji juga. Ya. Butuh biaya untuk hidup. Benar. Ya kan. Nah, seperti itu. Langkah-langkah ya itulah harusnya baik-baik lah bicaranya gitu. keren. Cuma gara-gara masalah tumbler sebanyak pihak yang apa namanya merasa gimana ya, yang satu merasa dirugikan,
kemudian yang satu berhak untuk mengarahkan ini ke pidana juga. Pidana ya, Bang? juga, iya betul. Jadi banyak cara juga sebetulnya. Banyak cara. Gara-gara Tumblr lu ini. Betul. Keren. Jadi banyak yang mengakui sih Bang, netizen Indonesia itu memang luar biasa. Iya. Efeknya. Segala sesuatu viral di Indonesia. Iya, Dan iya. wajar lah kalau misalkan negara tetangga ikut-ikut kayak kemarin pacu jalur kan. Iya, betul. Netizen Indonesia juga keren. Bisa viralin pacu jalur itu kan Iya, sampai diakui iya. negara sebelah gitu. Nah ini apa namanya, bahkan Patrick Kluivert aja mengakui netizen Indonesia itu pedas sekali. Iya, karena efek di digitalisasi ya. Iya, tadi. digitalisasi Bang, betul. dikit. Ya. Itu kan ada, kita baca ya tadi ada bahwa ketika diminta petugas menunjukkan ini nggak ada gitu kan. Dan dia curiga, pemilik curiga ini diambil. Itu Ya. ditulis di medsos. Di medsos. Di medsos. Ada dari hukumnya nggak? Itu pasti ada dari hukum, Bang. Iya kan? Karena itu Undang-undangnya apa, Bang? Undang-undang. undang-undang pidana ya, ini masalah tadi kalau untuk Jadi kita yang postingan medsos ini. iya postingan medsos ada pidananya, Bang. Gitu loh. Ya karena kan itu tadi ya perbuatan menyenangkan pun masuk juga. Oh, masuk ya kita juga. ambil salah satu simpelnya ya perbuatan yang menyenangkan. Gitu loh, Oke. dengan tuduhan ya kan. Tuduhan yang tidak menyenangkan juga. Ya kan pidananya ada. Masuk itu. Jadi Ya karena kan tulisan Artinya itu menjadi alat bukti, Bang. Oke. Ya kan? Ya salah satu alat bukti adalah postingan di medsos. alat bukti itu ada beberapa alat bukti. Ya kan? Nah, ini kalau memang ini salah satunya adalah tulisan itu, Bang. Tulisan di medsos. Iya, karena kan yang terlihat kan ada tulisan bentuk-bentuk tulisan. Nah, itu kalau memang pun kita bisa dibawakan ke pidana, ya pasti akan diterima polisi hal-hal seperti itu. Gitu loh. Ya, itu. Ini Makanya banyak masyarakat artinya mungkin ada beberapa orang yang ikut-ikutan netizen ikut menghujat Iya, kan. iya. Ini yang kita takutkan, artinya mereka nggak tahu. mereka nggak tahu ceritanya, nggak tahu kronologinya, nggak main tahu, menghakimi iya, aja betul. gitu Dan kan. yang lebih penting mereka nggak tahu soal hukumnya. Gitu. Iya. Ini yang ngeri ya. Ini Iya. harus kita ingatkan ke masyarakat. Ya itu tadi makanya saya sampaikan, ini kan media sosial ini, gadget ini ada plus ada minus. Nah, ketika dia emosi, ya kan emosional dia. Apa aja bisa ditulis. Apa yang ditulis itulah menjadi bukti. Begitupun juga kami dengan klien. Ya. Chat-chat apa, Bu? Ya kan mungkin dia meneror, ya kan intimidasi, ya kan ya dengan kata-kata yang tidak bijak lah seperti itu. Provokatif loh ya. Provokatif segala macam itu bisa kita laporkan, di print out lah, bisa kita bawa Termasuk status WA kan bisa hilang tuh Bang. Bisa nggak? Kalau Kita screenshot. sebetulnya bisa, Bang. Oh, Iya, oke. bisa. Tapi kan yang jadi masalah kan memang untuk pelaporan ini kan kita lihat juga, ya kan? Ya seperti apa namanya? Kalau kita bicarakan agak sulit juga lah untuk laporan seperti itu. Tapi kan kalau namanya status ini itu, ya itu bisa kita pilah-pilah lah. Ya kan sebetulnya bisa masuk, Bang, itu, Bang. Selama status itu tidak menyebutkan nama orang gimana? Iya. Nah, kalau tidak menyebutkan nama orang ya itu tidak Ambigu masalah. masih. Iya, ambigu itu. Dan kita serahkan kita sebagai lawyer aja bingung, Bang. Menganalisa ya. Menganalisa, apalagi kita bawa ke polisi ya kan. Iya. Agak jadi bingung juga dia. Nah, Kecuali seperti itu. by WA By dengan WA pribadi. WA pribadi. Nah, itu bisa kita laporkan. Itu. Makanya Main kan? Oke. SAW. SW status WA. status WA Termasuk di Facebook juga undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE masuk, Bang. Undang-undang ITE. Dan itu menjadi salah satu alat bukti ya. Menjadi salah satu alat bukti juga. Iya. Oke, pengancaman, terus kemudian melalui teror, nah, intimidasi, segala macam, provokatif, seperti itulah. Ya kan, ya karena ya kembali lagi masalah undang-undang ITE. Saya juga pernah mendampingi klien saya undang-undang ITE ini cuma
ngetik ya kan, ngetik by phone melalui laptop ya kan, ke FB segala macem bisa dapat. Jadi kalau anak sekarang nih ketika masuk SMA, ketika masuk SMK, kemudian perguruan tinggi, jadi dilacak dulu jejak digital, men. Jejak digital. Iya, kita jejak digitalnya sama pihak sekolah. Iya. Pihak sekolah, pihak universitas. Karena nggak disinyalir gitu. Maksudnya di WA juga ada percakapan terkait grup ngajakin tawuran lah, narkotika lah gitu. Dilacak gitu. Iya. Di Facebook juga provokatif gitu. Ya. Nah, Bang Norman sebagai lawyer sudah pernah nanganin kasus paling berat apa, Bang? Share dong. Ya, ini kalau kita kembali ke masalah kasus yang berat maupun kecil sebetulnya banyak sih, Bang. Ya kan. Tadi kalau saya sampaikan ya, kita ini kan pengacara. Ya kan, pengacara kita kerjakan harus siap semua, Bang. Siap. Maupun berat maupun kecil, ringan, iya. maupun ringan segala macam harus kita masih abu masih gelap pun harus kita tangani. Nah, kalau saya untuk masalah perkara itu tidak ada di dalam kami sebagai lawyer berat maupun ringan, tapi yang jelas perkara yang berat yang saya alami itu ya panjang mungkin itu. Panjang, Bang. Ya, persidangan panjang sekali. Ya kan, panjang sekali persidangan dan juga agak sulit saya untuk bicara. Tapi kalau memang untuk kita dikatakan perkara apa, Bang, yang pernah ditangani gitu kan? Ya itu tadi yang pasti banyak lah pidana perdata. Ya, yang jelas kita ini sebagai pengacara apapun itu perkaranya, ya kan? Ya kembali lagi, Bang, masalah yang kalau saya lihat yang agak rumit itu masalah keluarga, Bang. Oke. Ya kan, masalah keluarga. Ya karena pernah juga saya mendampingi klien di masalah keluarga itu yang agak repot, agak berat gitu. Padahal keluarga loh ya. Ya pada keluarga. Hak waris biasanya ya. Ya waris, ya kan, maupun masalah keluarga, harta perceraian, gunung gini. Nah itu hal-hal seperti itu, Bang, karena yang kita pikirkan ya mohon maaf ya, ini keluarga sendiri, adik kakak menjadi ribut, ya kan. Nah ini harusnya kan bisa bicarakan yang kembali lagi kita bicara mediasi tabayun itu kan, ya harusnya bisa bicara baik-baik gitu seperti apa. Nah inilah kami sebagai advokat, sebagai lawyer ya harus berpikir dengan baik sih, Bang. Ya kan, memilah dengan baik. Nah kalau masalah perkara-perkara kecil, ya perkara kecil sih sebetulnya ya kalau kami ini menangani masalah ya contohnya utang piutang gitu kan. Utang piutang itu perdata. Ya kan? Ya tinggal kita sampaikan lah kepada klien maupun ke pihak lawan, kami ada segini ya. Tadi kita bicarakan kalau memang pun bisa kita ambil langkah baik-baik, ya kan, langkah tengah-tengahnya itu ya udah saya mampunya sekian. Bagaimana ini? Ya udah kita cicil ya. Itu yang kami tangani sekarang seperti itulah, pencicilan, ya kan. Ya kita berusahakan ya namanya hutang kalau dibawa mati repot juga, Bang. Iya, betul, ya betul. Kan? Kalau dibawa mati pasti apalagi sudah masuk dalam gugatan. Pihak ahli waris pasti akan kena juga gitu kan. Betul. Sampai ke ahli waris ya kalau memang hutangnya miliaran mau seperti apa gitu kan. Kadang ahli warisnya juga ngeluh, men. Iya. Katanya warisan lah diwarisin. Kok utang diwarisin? Utang diwaris. Ada penyakit. Penyakit diwarisin katanya. Ya, darah tinggi. Gini, Bro. Lu kan punya tumbler nih. Seberapa? Kalau berartinya tumbler buat lo. Kalau gua mau hilang gampang, ada minuman kemasan ya kan, ada minuman kemasan, jadi nggak usah repot lah. Nggak usah repot ya. Itu ya. Iya. Kan histori kita punya sesuatu barang gitu. Biasanya ya, memang kalau misalkan ada nilai historinya, katakanlah gua berprestasi nih, dapat, wah gua kena hadiah lah ya. banget ya kan, atau enggak dari someone spesial gitu misalkan. Betul. Ya nilai sejarah sih ada di sini ya, ada di sini, ada di hati, di hati gitu dari kan. pikiran turun ke hati juga ya kan. Dari pikiran turun ke hati. Jadi ketika satu barang hilang pun ya why not lah, nggak masalah, nggak terlalu masalah. Lo bisa bilang ke gue misalnya,
aku dulu punya ini gitu. Iya betul, masih bisa, masih Masih ada kebanggaan. Gitu. iya betul, karena Pokoknya ada nih itu Fotonya. ya paling enggak rekam sejarahnya kan tetap Betul. tetap ada di sini. Ya. Betul. Artinya kita manusia ya Iya. harus toleran lah ya. Iya. Iya. Walaupun itu sangat Open mind yang pasti. Oh, yes. open mind ya, Hmm. berharga bersejarah buat kita sendiri gitu. Iya. Iya, Tapi kita harus memahami. menghargai orang lain, Iya. gitu kan. Nah, Iya. tapi kembali lagi, Jangan asal nuduh. kembali lagi apa yang kita punya harus kita jaga. Nah, Itu aja bang, jangan sampai pindah ke pihak lain. Pihak lain. Seperti itu sih. Pindah tangan apalagi. Pindah tangan. Iya. Ya kan terlepas dari itu kita juga sudah di warning kan, Ya. sudah diingatkan melalui apa yang sudah dialami sama kita gitu. Misalkan kita pernah kehilangan dompet karena ditaruh di belakang, Ya. karena dicopet. Copet. Berarti kan ada rezeki orang yang ibaratnya mungkin kita juga introspeksi nih bang. Ada mungkin saya kurang beramal lah Ya, atau ya, apalah ya. gitu kan. Ngaca dulu sama diri kita. Memang kita juga bukan orang sempurna men. Iya kan. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Iya, betul. Kalau gua gitu. Jadi tadi gua bilang kalau misalkan manusia benar-benar ridho gitu. Ridho, bersyukur, ridho itu kuncinya. Iya. Kalau kata gua. Semuanya udah yang ngatur Iya. gitu. Nah, Bang Norman, Ya. dari kecil memang pengen jadi pengacara atau gimana? Ya, kalau saya Cita-citanya? cita-cita sebetulnya dulu angkatan darat, Bang. Baik. Saya keren. angkatan TNI lah. TNI dulu, lah. Tapi berjalannya waktu itu saya kelas 2 SMA. 2 SMA kan papa saya kan PNS lah ya. PNS itu suka dulu kan zaman dulu itu ada koran itu ya, ambil dari kantor itu beli koran gitu kan. Dulu kan kita waktu tahun-tahun 80-an itu kan Koran lagi merajalela, ya, ya, masih koran merajalela. gitu kan. Nah, saya dilempar sama bapak saya tuh, kau baca ini. Saya pikir gitu loh. Setiap ini apa coba gitu kan. Nah, dikasih buku lah, Bang, dikasih buku. Ya kita baca. Nah, akhirnya ketika saya sudah kelas 3 SMA, ya ini saya baru berpikir lah gitu kan. Saya diajak oleh orang tua saya, ini abangmu, ini siapamu, karena kan saya dari orang Batak gitu kan. Siap. Nah, ini emang tuamu, ini segala macam, ternyata lawyer semua. Oke. Nah, itulah makanya waktu ketika sudah lulus ya saya berkuliah di UKI, Bang, Universitas Kristen Indonesia. Ambil hukum. Nah, disitulah kita belajar ya jadi tahu lah kita. Jadi gitu kan. orang tua Bang Norman ini menanamkan secara nggak sengaja. Ya. Baca nih. Baca nih. Ilmu, betul. Dengan membaca itu ilmu. Makanya untuk saat ini kan kita melalui media online, ya kan. Ya, kalau memang pun ada media-media yang disampaikan oleh abang-abang di sini ya kan, Bang Riki, Bang Ardi, ya kalau memang punya berita ya kita memang kalau saya lihat dari status abang gitu kan, kadang-kadang saya baca, Bang, seperti itu, ya kan. Ya karena kan ya kita butuh juga informasi, betul. Informasi. Nah itulah makanya kita banyak belajar lah, banyak membaca sih, Bang, sebetulnya. Karena kan dari saat ini ya kita lihat melalui online, melalui ini orang kadang-kadang malas baca, Bang. Gitu. Itu kan. Apalagi gadget sekarang kita kembali. Ya ini kayak masalah Tumblr ini bisa kita tahu dari mana? Dari gadget. Ya kan? Itu medsos itu bisa cepat. Wah, ini segala macam. Dan juga yang jadi masalah sekarang gadget itu jadi hanya alat main. Gitu loh. Wah, kadang-kadang kita ketemu sama orang ngapain? Saya pikir baca, katanya main. Ya kan hal-hal seperti itulah yang kita ini. Makanya saya waktu itu ya kalau kita ini kan orang hukum mau nggak mau, Bang, kita masuk semester 1, semester 2 ya setiap mata kuliah itu kan beda-beda. Makanya kita numpuk-numpuk buku ya kan, kita baca seperti ini hukum sekarang ini, apalagi kita udah masuk ke undang-undang yang baru ya, kita ini agak jauh. Mesti update tuh ya. Harus update. Ya ini makanya kita lihat nanti di undang-undang KUHP yang baru bagaimana pemilik Tumblr
ya kan, perusahaan dan yang diberhentikan itu seperti itu. Nah itulah hal-hal seperti itu yang kita sebagai orang hukum harus kita lihat juga Bang, kita pilah gitu loh. Ya kan, karena itu kan orang mungkin lihat kayak kita lihat dibaca di medsos itu kan, ini orang cuma tumbler doang lewat, tapi kan itu ada hukum Bang di situ. Gitu loh. Ada celah hukumnya bagi yang memakai medsos, ya kan tadi Abang sampaikan, kena nggak Bang itu Bang? Nah kan itu pasti kena itu Bang. Kalau orang yang tidak suka, apalagi zaman-zaman sekarang ya kan, media sosial ini, kalau sudah rame-rame ngumpul, laporin Bang, naik barang itu Bang. Itu seperti itu. Bahkan suatu kebohongan aja kalau dihembuskan terus-menerus menjadi satu kebenaran Bang ya. Bisa jadi. Keren. Itu isu apa namanya, isu ijazah palsu sampai rame itu kan. Itu rame sekali itu Bang. Makanya itu kan yang tadinya betul jadi tidak betul ya kan. Yang tadinya nggak betul jadi betul. Bisa kita lihat si A, si B yang tadinya salah, mana yang salah, mana yang tidak salah, kita bingung ini jadinya. Ya kan, dengan hal-hal seperti ini, apalagi banyak media sosial, ada yang pro dan kontra. Yang salah aja bisa betul, apalagi yang betul jadi yang salah gitu. Iya. Nah, Bang, ketika si karyawan ini yang yang diberhentikan ini, ketika dia kan misalkan kalau dilihat dari runtutan kejadiannya, ini kan berimbas nih, ya kan, hak dan kewajibannya dia dapat nggak sih Bang? Iya, kalau memang masalah hak dan kewajiban itu tadi, kalau misalnya sekarang kan kita kembali ke perusahaan ya Bang ya. Perusahaan itu ada ya kompensasi ya kan, apalagi kalau memang kita lihat semacam istri saya gitu kan, di suatu perusahaan itu kan ada BPJS Bang. Nah itu akan mendapat lah suatu BPJS. Nah ini hal-hal yang ini seperti ini kita harus lihat gitu loh, ya kan, dari perusahaan apa yang didapatkan gitu loh ke orang yang sudah dipecat. Ya kan, masalah kompensasi, masalah ini, masalah itu apakah bisa cair atau tidak? Oh, artinya yang tertera di dalam kontrak ya? Ya itu nanti dalam kontrak ada tertulis tuh Bang. Ya, ketika kita masuk dalam perusahaan, kamu nanti ini ya BPJS ya, itu pasti kita dikasih Bang. Jadi hak dan kewajiban ditulis di pertama ketika wawancara. Itu seperti kontrak. Itu. Makanya ini kembali ke masalah perusahaan. Nah ini dia harus memiliki tanggung jawab Bang. Ya kan, tanggung jawab ketika memang ya ini kita lihat dulu nih, ya kan, memang sudah ramai juga nih, dipecat ini segala macam. Ya kalau memang pun dipecat, ya udah, kami dari Anwar Lamsar siap membantu juga Bang, gitu kan, untuk mendapatkan hak-haknya, gitu kan, harus mendapat dong, gitu. Jadi, saudara A jangan takut. Itu untuk mendapatkan hak. Itu harus kita kewajiban memang harus dia lakukan kewajibannya, tapi haknya harus dapat dia dong, seperti itu. Ya kan, karena kan kita lihat juga tadi yang apakah dia sudah, kalau perusahaan itu kan ada bipartit, ada ini segala macam bla 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 bla. Jadi ya kan, maksudnya apalagi outsourcing ini, nah ini harus kita jelaskan juga ini, ya kan. PHI itu ya masuknya. PHI betul. Nah itu seperti itu. Apa PHI itu hukum industrial? Perselisihan hukum industrial. Ya. Keren. Dan ya lumayan sih masalah tumbler kita jadi panjang. So Bang, sekarang ini lagi garap apa nih? Kasus apa? Kita ada garap kasus pidana bawa tempat data Bang. Ada ya, kalau untuk perdatanya masih sedang kita pilah juga sih, ya kan. Nah kalau pidana sedang kita berjalan, sedang kita membuat laporan sih Bang. Oke gitu. Bang, mau iklan nggak Bang? Ya. Gimana? Mantap Bang, gue bawa. Mantap. Jadi memang sih kalau di kacamata gue ya gitu ya, ketika lu berhadapan dengan pengacara. Jadi pengacara itu orang yang beruntung ketika orang punya masalah. Ya.
ketika orang punya masalah itu beruntung pengacara itu. Iya. Kalau di kacamata gue lu seorang orang awam gitu. Iya. Jadi gitu, ketika lu bermasalah, pengacara yang untung. Ada iklan, Bang? Oke. Iklan. Ini ada gelas Anwar Lamsar ya. Jadi Lafon Anwar Lamsar. Jadi kita di sini ya kita bisa apa namanya menangani perkara perdata pidana dan perkara lainnya sih. Ya kan, perbankan apapun itu, ya ini kita bisa kita dampingi lah. Ya kan? nomor kontak bisa Kontak di-share? ya bisa saya share. Nomor kontak 0812 1024 7484. Jadi Atas jangan nama lupa Norman. menghubungi Bang Norman yang di Anwar Lamsar. Jadi kalau bermasalah ya ingat beliau. Kalau bermasalah, kalau perlu pendampingan. Perlu pendampingan bermasalah. Betul. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita di Statement dulu. Insight Podcast. Nah, sekarang silakan Bang, barangkali ada yang mau disampaikan pesan-pesan positif Bang. Pesan-pesan positif ya, karena kami ini pengacara ya kan, apapun hal-hal yang apa namanya ya, masalah kita kembali ke masalah gadget ya. Masalah gadget itu hati-hatilah menggunakannya. Ya kan, medsos jangan sampai terlalu berlebihan ya. Kalau bisa yang perlu-perlu aja di kita gunakan masalah medsos itu ya. Hiburan aja lah ya. Hiburan aja, jangan sampai yang seperti itu tadi ada pihak yang terlalu enak megang-megang medsos ya, seperti itulah. Jadi kata-kata dari saya, hati-hati menggunakan medsos, dengan bijak lah kita gunakan gitu. Siap. Keren. Jadi hati-hati menggunakan medsos. Oke. Sampai ketemu lagi di Insight Podcast selanjutnya. See you. Dadah.